Halo, kali ini wawancara gue eksklusif nih dengan YouTuber sukses nih. Halo, halo Agung Prabowo. Halo, ini gue manggilnya Leon apa Guntur, Leon? Guntur boleh Guntur. Leon, kenalin dulu dong Hai. diri lo, Leon. Jadi nama gue Leon. Kalau di Last Day Production gue dikenal sama Guntur ya gitu. Dan gue merupakan salah satu murid internet marketingnya Agung sih. Udah berapa tahun yang lalu ya? Udah kayak 5 tahun 6 tahun ada ya Gung ya. Ada, lama banget. Lu bukan Lama murid banget ya. kali, kayak CS-an lah gitu. Iya, tapi dulu gue AdSense belum ke YouTube. Kita dulu kan inget pernah beli itu, Leon. Inget gak beli bot, inget gak? Iya, yang apa yang buat tweetbot apa gitu. Aduh, Iya, itulah kalau dulu. udah lama banget. Tahun lama banget itulah. Hmm. Ceritain dulu dong, Leon. Maksudnya channel lo tuh tadi belum pada nggak nih, Let's Day Production tuh channel kayak gimana sih gitu? Ya, jadi bagi yang belum tahu, lo orang bisa langsung nonton di youtube.com/lastdayprod PROD. Jadi soal apa ya? Itu soal video lucu-lucuan sih gitu. Video yang tapi tema intinya tuh kita selalu bikin yang orang bisa relate sama cerita kita gitu. Orang bisa kayak bilang, ini video gue banget ya gitu. Pokoknya intinya kayak gitu sih. Biar orang share terus. Sekarang gue pengen nanya nih, Yon nih. Dari awal nih bangun channel di YouTube. Sekarang kan ibaratnya udah partneran sama Google, ibaratnya kan udah YouTube udah partneran kan. Benar. Karena subscriber lo sekarang udah berapa? Sekarang udah 550.000 kalau nggak salah. 550.000. Berarti kan udah Nah, dapat eksklusif partneran sama Google kan ya berarti ya. udah. Terutama sama YouTube-nya sih ya, sama YouTube-nya ya. Ya. Nah, gue pengen ini ya, Yon, gue pengen apa ya? Pengen tanya nih, gimana sih cara lo bangun channel YouTube? Ibaratnya kan lo di sini kan mainnya benar-benar main quality kan, main kualitas kan ibaratnya kan. Benar. Jadi lo nggak ngasal comot video orang terus lo upload lagi kan gitu kan enggak ya? Nggak. Oke. Beda ya. Kalau dulu kan kalau AdSense gue lebih kayak suruh orang bikinin artikel apa gimana, terus gue masukin gitu kan. Kalau ini tuh beda. Kalau ini tuh bener-bener gue bikin dari nol gitu. Gue nggak bayar orang buat bikin gitu. Nah, sekarang gue pengen nanya nih Yon, coba lo jelasin dari awal step by stepnya tuh mulai misalkan teman-teman misalkan ada mau jadi YouTuber nih ya kan. Step by stepnya tuh gimana sih sampai lo ngerekrut timnya, terus manage-nya gimananya gitu. Sebenarnya gimana ya? Kalau dari awal sih kepikiran gue pengen bikin YouTube itu waktu itu setelah gue habis lulus dari Singapura nih kan, gue habis kuliah, gue lulus, gue sebulan di Jakarta gue bingung mau ngapain. Akhirnya karena pas di Singapura dulu gue kebiasaan nonton YouTube terus, ya udah gue bilang aja gimana kalau nih bikin aja nih jadi YouTuber, soalnya di Jakarta belum ada yang selucu YouTubers di sana. Awalnya kayak gitu. Awalnya gue nggak pikir ini bisa dapet duit sama sekali gitu kan. Ya udah. Akhirnya gue ajak teman-teman deket gue dan pasnya lagi mereka semua bisa acting gitu. Nah dari sana sih awalnya kayak gitu. Akhirnya dari sana bikin cerita. Pokoknya ya pasti ribet lah. Apalagi nggak ada background videografi sama sekali, nggak ada background film sama sekali. Mulai pasti bener-bener jedotin pala banget, tapi akhirnya gimana ya, gue jalanin terus aja, coba akhirnya ketemu juga rumusnya gitu. Terus kalau masalah konsep gimana konsep? Nah kalau di bidang perfilman gue juga baru tahu akhir-akhir ini nggak semua orang bisa lakuin semua hal gitu. Enggak, jadi lu singkat ngomongnya tuh kayak lu butuh orang yang berbeda-beda buat tugas yang berbeda-beda kalau di film gitu. Jadi emang ada yang jagonya di konsep, dia yang bikin konsep. Kalau gua nggak jago di konsep, gua mau paksa bikin konsep pun sampai kapanpun pasti nggak gitu maksimum gitu, nggak begitu maksimal gitu. Jadi buat gua bukan yang bikin konsep, gua yang teknis, gua yang ngedit, gua yang soal kamera, pengambilan gambar. Ada temen gua si Pau itu, dia yang soal konsep. Kalau boleh tahu tim lu sekarang berapa ya? Tim gua yang tetap yang kerja ya, yang benar-benar full time tiap hari kerja itu kita bertiga, gua, Pau, sama satu lagi Jessica manager. Sisanya itu
setiap syuting aja mereka ada gitu. Jadi sama asisten kameramen ya sekitar 9 sampai 10 orang. 9 sampai 10 orang. Banyak juga Termasuk termasuk yang permanen. Masuk yang permanen. Terus kalau boleh tahu nih, lo mulai serius di YouTube ini misalnya dari awal tuh mulai udah jalan berapa tahun sampai sekarang ini? Sekarang kita udah jalan 2 tahun 2 tahun lebih 2 bulan. 2 tahun lebih 2 bulan. Itu dapat 500.000 subscriber ya. 550.000. Gua jadi setahun aja belum dapat 250 ya. Itu juga baru-baru aja. Kalau YouTube gimana ya, lu tuh harus upload terus gitu supaya ada konten, jadi orang tahu nih lu channel yang aktif dan di orang baru subscribe gitu. Oh gitu. Terus sempet nggak maksudnya dari sebenarnya lu kepikiran nggak sih maksudnya di YouTube itu ada adsense-nya gitu kan? Sempet kepikiran kayak gitu nggak? Awalnya kepikiran sih ada, tapi gue nggak mikir kayak ini jadi adsense ini yang bakal nopang gue hidup gitu, ngerti ya? Gue tau lah gitu, soalnya kan gue dulu main adsense juga kan, jadi gue sedikit tahu, tapi gue nggak tahu ini bakal jadi sumber penghasilan gue juga gitu. Kalau boleh tahu ya, nggak perlu nyebutin nominalnya lah. Sebulan itu bisa dapat berapa gitu? Nggak perlu nyebutin nominal, misalnya di atas inilah, pokoknya sekitar sekian gitu. Jadi sebenarnya kalian bisa lihat gitu, bisa lihat ada datanya di internet. Oh gitu. Setiap YouTuber dapatnya berapa? Iya. Jadi tinggal buka. Aduh, gue lupa situsnya. Gue lupa situsnya. Tunggu. Tunggu. Ini bisa di-cut kan? Oh, ya nyantai sampai ngobrol aja. Oke. B. Situs yang buat lihat penghasilan YouTube apa ya? Apa ya, inget gak? Lupa ya? Ya udah biarkan saja. Ya udah biarkan saja. Tapi kalau jadi kita mau ada situs, lu bisa lihat gitu sebenarnya gimana. Gimana ya gue ngomong ya? Ya puluhan ya. Puluhan. Terus gue dengar kabar katanya yang paling besar itu justru bukan dari AdSense-nya, tapi ternyata dari endorse-nya ya. Bener. Jadi tunggu, kenapa? Oh iya nih, jadi bagi kalian yang mau lihat penghasilan YouTube gimana, buka aja socialblade.com, habis itu enter URL YouTubersnya, habis itu lu orang bisa lihat tuh penghasilan dia berapa, tapi dia kan ada rata-rata dari 1 sampai 10 gitu, misalnya penghasilan YouTube ini, lu ambil tengahnya lah 5, nah itu secara nggak langsung itu penghasilannya segitu. Tapi kalau di Indonesia, karena GDP-nya paling kecil, jadi lu ambil paling kecilnya gitu. Socialblade.com. Ya, terus tadi pertanyaannya paling gue juga lupa ini. Jadi sebenarnya nih gue lagi sumber penghasilan kan. Nah, jadi ceritanya tuh kalau di YouTube itu ada 2 sumber penghasilan. Satu itu dari AdSense, satu lagi itu dari brand endorsement gitu. Nah, dari brand endorsement itu jujur aja itu yang lebih gede daripada AdSense gitu. Dari endorsementnya ya. Brand endorsementnya. Jadi kalau brand endorsement itu jadi di video Last Day Production kadang-kadang ada brand di dalam videonya gitu. Beda sama AdSense. Kalau AdSense kan sebelum video ada kayak skip ads gitu kan. Itu AdSense kenanya di sana. Kalau brand endorsement itu benar-benar pas kita syuting kita bawa brand dia masuk. Oh gitu. Itu mereka ngubungin lo atau lo nge-approach mereka apa gimana? Mereka hubungin kita. Oh begitu ya. Lihat di channel yang deskripsinya itu ya. Betul. Kita nggak pernah hubungin mereka duluan. Oh gitu. Terus menurut lo pribadi nih, kalau sebagai seorang YouTuber gitu, ini bisa benar-benar jadi kayak penghasilan buat jangka panjang nggak sih gitu? Nah, gimana ya? Kalau gua jalanin sekarang bisa banget gitu. Tapi kan gue nggak tahu. Masalah gini loh, orang Indonesia tuh kadang-kadang anggot-anggotan. Instagram, Twitter aja sekarang udah nggak begitu jalan kan. Takutnya sih di sana. Tapi kalau sekarang sih jalan banget ya menurut gue. Gimana?
kalau sekarang sih maksud gue bisa banget gitu. Maksudnya dapat duit banyak tuh dari YouTube bisa banget. Dan gue sendiri mikir sosial media oke lah. YouTube kayaknya bakal bertahan lama kalau menurut gue. Soalnya tuh semua orang tuh nonton video. Sekarang zamannya video. Betul. Dan YouTube tuh bebas banget, lu mau taruh durasi sebanyak apapun, santai lah pokoknya. Dan menurut gue bisa lama gitu, kayak the next television YouTube ini. Jadi menurut gue jawabannya bisa kalau YouTube. Lama, pasti lama. Gue juga lihat banyak artis-artis sekarang pada beralih ke YouTube sekarang ya. Bener banget. Kayak Sule, gue lihat tuh Sule. Semuanya jadi YouTube. Gue juga gak nyangka juga ada teman gue ternyata udah mulai nge-vlog itu dari tahun lalu gitu kan. Juga, wah ternyata katanya ini lumayan juga lah kata dia buat penghasilan dapur kata dia. Dia kan cewek, soalnya dia kalau nggak salah dia main di bagian make up gitu kalau nggak salah. Nah, gue pengen nanya nih, ada tips nggak misalkan bangun subscriber dari awal gitu kan sampai sekarang segede ini, tipsnya kayak gimana? Udah gitu gimana cara maintain sama fans gitu kan? Udah gitu selain maintain sama fans, terus pasti setiap YouTuber pasti punya haters kan? Iya. Nah itu cara manage hatersnya gimana itu? Oke, kalau tadi yang pertama apa? Cara ngembangin nih? Cara ngembangin dan besar sampai sekarang 500.000 subscriber kan itu udah bagi gue tuh lumayan gede banget ya. Menurut gue sih konsisten. Itu konsisten tuh perlu banget YouTube. Karena sebelumnya kan gue udah bilang. Jadi kalau lu mau orang subscribe sama lu harus kasih lihat lu sering upload video. Gitu. Jadi dia berlangganan sama lu. Kalau konten lu isinya cuma sebulan sekali, dia juga habis cek channel lu yang lain, video yang lain, dia kayak males subscribe itu. Karena ya buat apa gitu kan. Karena dia subscribe kan emang karena mau lihat per minggu, apa seminggu 2 kali dari konten lu apa gimana gitu. Dan setiap ending dari video tersebut tuh juga harus kasih tahu gitu. Kalau lu mau punchline-nya lah. Jadi kalau lu mau nonton video lagi, lu subscribe ya. Gimana pokoknya bikin itu semenarik mungkin lah biar orang subscribe gitu. Kenapa kita butuh banyak subscriber? Jujur aja kalau Lastly Production itu viewersnya lebih gede daripada subscriber. Tapi kita butuh banyak subscriber. Itu biar brand lihat wah ini subscribernya gede. Berarti otomatis viewernya juga gede gitu. Nah dari sana bisa lebih improve lagi. Pokoknya cara ngembanginnya YouTube yang penting menurut gue itu konsisten. Itu paling penting. Satu lagi gue mau nanya nih. Misalkan kalau di AdSense kita kenal ada namanya keyword kan ya? Iya. Kalau di YouTube itu ada kenal nama keyword juga nggak sih? Ada. Tag ya. Jadi selama ini juga lo masang tag juga buat video lo ya? Masang, tapi lu nggak boleh sembarangan. Ntar bisa kena ban. Kok gitu? Jelasin dong gitu dong. Iya, jadi dulu gue keywordnya pakai macam-macam. Tapi akhirnya kayak YouTube identifikasi dan akun gue kayaknya pernah ke suspend. Tapi dibalikin lagi? Dibalikin lagi. Karena sebelumnya kita juga sebelumnya dia tuh nggak kasih informasi ke kita gitu. Gimana kalau gue pakai tag yang rada nyeleneng dikit bakal keidentifikasi terus di-ban kan. Jadi ya dia masih kasih pengertian gitu. Tapi dari sana gue baru tahu, oh lu pokoknya video lu tag lu juga harus sama gitu. Oh gitu. Benar. Tapi nanti kalau udah di tag itu berarti otomatis kayak di Instagram tuh kayak hashtag lah ya. Tapi masalah gini, menurut gue di YouTube ini malah keyword itu, tag itu nggak begitu penting gitu. Yang penting malah konten video lu, judul video lu sendiri yang penting. Yang bikin menarik orang pencet. Karena kebanyakan gua dapet viewsnya itu bukan dari orang search keyword ini terus dia ketik video gua, enggak. Tapi kebanyakan views gua dapet itu pas dia lagi nonton video orang. Terus di kanan itu kan di YouTube biasa ada kayak yang kayak lu bisa scroll lihat video lain kan. Nah kebanyakan traffic gue dapet dari sana. Oh jadi kayak related videonya ya? Iya. Nah mungkin ngefeknya keyword apa tag itu mungkin ya karena lu nonton video sejenis, tag lu video sama video itu jadi keluar di kanan related video itu. Paling gunanya ke sana doang. Oh gitu. Terus gue sering dengar istilah kayak gini kan. Kalau misalkan mau nambah subscriber juga kita mesti sering-sering collab dengan YouTuber lain gitu.
Iya, itu bisa jadi. Tapi kan kadang-kadang ada yang misalnya tinggalnya di luar Jakarta, kan belum begitu banyak YouTuber. Mereka pasti susah kolaborasi kan. Tapi maksud gua tuh jangan jangan diacuin kalau lu mau terkenal harus sering collab, enggak juga gitu. Pas gua mulai ini juga nggak begitu banyak collab pas gua mulai gitu. Jangan jadi acuan aja kalau gua bilang sih. Nggak harus collab juga, lo harus terkenal. Tapi itu bisa membantu lu boost dikit lah. Biasanya kalau collab itu biasanya orang hubungin lo atau gimana? Lu sering diajakin collab gitu nggak? Collab sering. Mereka ada yang gua hubungin mereka, ada yang mereka hubungin gua. Gua dulu juga pernah collab sama YouTuber Singapura, gitu kan. Itu sih sebenarnya bukan buat nyari traffic, tapi buat kebanggaan diri sendiri aja. Kayak dari dulu gua nontonin mereka terus pas di Singapura, lucu gitu. Dan gua mau jadi YouTuber juga gara-gara mereka, dan akhirnya bisa collab bareng. Itu kayak kebanggaan tersendiri aja. Oh gitu ya. Oke, sekarang kita udah cukup jelas nih kayaknya nih. Sebenarnya lalu pertanyaan berikutnya itu gimana cara maintain fans gitu kan? Pasti Leslie Production gue ini fansnya kayaknya loyal gitu kan. Buat maintain fans ya. Kalau kita sih maintainnya dengan cara gimana ya? Ya itu upload yang konsisten, karena orang ngefans sama lu, dia pengen lihat konten lu terus. Mereka tuh bener-bener nungguin seminggu gitu. Tiap minggu nungguin konten dari lu gitu. Jadi ya sebenarnya gue nggak begitu mikirin maintain ya. Gue lebih mikir kayak gimana sih biar penonton gue happy gitu, biar mereka ngakak, biar mereka terinspirasi sama cerita gue gitu. Gue lebih mikir kayak gue berkaryanya pol-polan lah gitu. Oh gitu, jadi lu sebenarnya mikirin karya, lu nggak mikirin fans sebenarnya? Dua-duanya, gue mikirin fans sama gue mikirin karya gue gitu. Tapi gue nggak mikirin gimana cara maintain dia, cara maintain mereka. Gue cuma mikirin gue mau mereka seneng, gue mau bikin karya sebagus-bagusnya. Terus kalau masalah haters gimana ya? Awal-awal sakit hati. Lama-kelamaan udah 2 tahun gue jalanin, udah bener-bener kayak ya udah lewat aja. Kayak soalnya setiap video pasti ada. Soalnya kan kadang-kadang ada haters yang kita suka bikin down gitu kan ya. Iya, itu awal-awal pasti. Awal-awal sakit hati. Tapi udah 2 tahun tiap hari bacain komen-komen gitu kan. Udah kayak kebiasaan aja. Udah kayak oh ya udah pasti ada kayak begitulah. Oh gitu. Semuanya pasti ada. Mau bikin video sebagus apapun, mau bikin mau yang bener-bener nggak ada kebencian di dalam video tersebut, nggak mungkin bisa, pasti ada. Oh gitu. Jadi kayak udah cuek aja. Terus nih, gue ada pertanyaan sebenarnya kan, mungkin agak sedikit teknikal lah ya, Gue liat video LDP ini kan, gue bisa bilang high quality banget gitu kan, banget. Apa perlu misalkan teman-teman yang nonton ini kan pengen mulai, gue pengen jadi YouTuber gitu kan, gue perlu equipment yang mahal nggak? Maksudnya perlu gadget yang mahal dulu nggak untuk mulai gitu? Enggak sama sekali enggak. Soalnya di YouTube ya kebanyakan orang itu nonton di handphone, di mobile, dan di laptop pun, apa di komputer pun orang kan jarang nonton YouTube sampai full screen gitu kan. Mereka paling sekali pencet ya udah screen yang langsung keluar itu ya udah mereka nonton aja gitu. Paling gedein pun sampai yang theater mode, nggak sampai full screen nonton YouTube gitu kan. Nah karena size nonton YouTube kayak gitu, jadi equipment pun nggak perlu yang sampai detail banget gitu, karena semua detailnya pun nggak bakal ketangkep kecuali kalau lu pencet full screen. Oh gitu. Jadi pakai kamera yang harganya 5 juta 4 juta aja tuh kualitasnya udah oke. Gitu. Jadi sebenarnya yang lo kejar itu kontennya ya? Iya, itu lebih ke konten. Oh gitu. Kualitas penting nggak penting, nomor 2 lah kualitas. Nomor 2 kualitas ya. Kualitas pengambilan gambar, bagus warna apa enggak, itu nomor 2 lah. Tapi tetap nomor 1 itu konten. Gue super bingung nih pengen nanya apa lagi, kayaknya udah semua kayaknya nih. Itu kan tadi lo bilang tim lo ada berapa ya? Ada 12 ya tadi ya? Ada 10. Ada 10 ya kan? Itu yang sebenarnya yang utama itu sebenarnya cuman ada berapa ya? Tadi lo bilang 3.
ada 3. Sisanya itu berarti tim cuma buat syuting aja gitu kan? Mereka punya bisnis sendiri lagi, dan pas mereka lagi ada jadwal syuting, gue tinggal ya itu mereka ikut syuting gitu. Sisanya cuma kita bertiga yang urusin semuanya. Oh gitu. Oke Yon, kayaknya sudah banyak nih insight-nya dapet nih ya kan. Sebenarnya juga orang mulai di YouTube tuh sebenarnya nggak perlu ribet-ribet ya. Gue lihat juga orang yang mulai di YouTube dari awal-awal YouTuber itu biasa-biasa aja gitu kan. Yang penting intinya sih konsistensi, ngasih konten terus aja gitu kan. Benar banget. Dan kalau gue lihat juga frekuensi LDP ini upload video itu tiap seminggu sekali, benar nggak? Kita sih pengennya kayak gitu, tapi sekarang tuh lebih kebanyakan 10 hari sekali, karena kayak gue nggak pengen dikejar-kejar juga pas bikin sesuatu gitu. Tapi sekarang sih kebanyakan sebulan 3 kali. Oh ya, ini berarti yang kalau misalnya orang mau mulai menjadi seorang YouTuber itu berarti harus punya kemampuan buat ngedit video dong, nggak? Iya, lumayan. Itu harus. Untuk edit video sendiri lu pakai apa biasanya? Gue beli Final Cut Pro. Final Cut Pro. Benar. Oke deh, kayak gitu deh. Oke deh, kayaknya itu dia demikian wawancara singkat dengan YouTuber sukses kayak. Lu sukses ya kan? Gue kapan diajak kan? Ya begitulah. Oh iya, ada nggak pesan-pesan terakhir buat orang-orang yang misalkan yang pengen mulai YouTube gitu kan, ada tips nggak dari lo misalkan gimana caranya dari awal, terus misalkan jangan sampai putus harapan gitu tengah jalan gitu, ada tipsnya nggak yang kira-kira menjadi patokan lo sampai sekarang lah? Menurut gue konsisten aja, itu bener-bener nggak ada tips lain selain lo konsisten, cobain terus gitu sampai bisa gitu. Dan pokoknya soalnya lu suatu saat lu bakal ketemu formulanya secara nggak langsung. Awal-awal emang pasti bingung kayak waduh gue bikin apa nih, gue bingung apa nih gitu kan. Tapi lu jalanin terus aja, nanti lu bakal ngerti, oh ini nih cara bikin konten yang bagus kayak begini gitu. Dan makin lama pun orang juga bakal ngeh sama lu punya video kalau lu makin banyak share gitu kan. Dan makin banyak orang yang tahu sama lu, lama-lama subscriber juga naik. Pokoknya YouTube tuh caranya harus konsisten dan sabar. Oh gitu, konsisten dan sabar ya. Oh. Last Day Production aja sendiri ya, sampai dapat AdSense itu 6 bulan setelah pokoknya 6 bulan pertama belum dapat pemasukan apa-apa, 6 bulan setelahnya baru. Berarti lu sabar banget sama 6 bulan ya. Bener banget, iya. Bener, uang jajan dari bokap nyokap dipakai dulu buat bayarin temen-temen syuting, makan gitu. Oh, sampai gitu. 6 bulan tuh baru dari sana pemasukan datang gitu. Oh ya, satu hal lagi nih sebelum gue tutup video ini nih, menurut lo konten yang kira-kira banyak dicari orang saat ini apa? Kalau gue lihat kan Let's Say Production lebih cenderung kayak entertainment ya. Iya. Entertainment. Kalau misalkan orang misalkan ada misalnya teman-teman yang nonton video ini gue pengen coba kayak bisnis elektronik apa gimana gitu kan yang berhubungan dengan di luar entertainment gitu, menurut lo gimana? Apa kita harus fokus di entertainment aja gitu? Nggak juga sih. Masalahnya sekarang kalau YouTube kan baru mulai di Indonesia kan. Jadi pasti yang masuk dulu itu entertainment. Tapi nanti kalau udah lama-lama orang jenuh sama entertainment, mereka pasti ingin hal baru kan. Nah, kayak contohnya di Amerika di mana gitu, itu banyak banget kan genre dari YouTube gitu, dari makeup. Ya di sini makeup juga udah rame lah. Tapi yang lain selain kayak review, kayak masak-masak, kayak musik gitu. Di sana tuh mereka gede banget. Jadi nggak menutup kemungkinan lu harus entertainment doang, nggak menutup kemungkinan lu harus bikin yang kayak live production, lu harus bikin yang kayak vlog. Malah ada bagusnya lu bikin hal yang lain yang belum lu suka, kayak misalnya contoh lu mau review handphone apa gimana, dan review handphone kan belum ada yang terkenal di sini kan di Indonesia. Siapa tahu lu jadi satu orang yang pionir review YouTube gitu kan, dan lu bakal jadi yang paling atas pada saat itu. Oke deh, gitu aja Yon. Kayaknya sebenarnya gue interview sama Leon ini jam 1:30 nih Yon. Sekarang Yon, gue jadi kagak enak gue jadi deh. Nggak apa-apa, santai aja. Sebenarnya sih ada janji sih dari kemarin, cuman sepertinya Leon sibuk sekali sepertinya. Iya, kita soalnya baru rilis short film kan. Oh film apa nih? Judulnya Juno.
gitu. Baru 3 hari yang lalu baru upload. Coba cek aja. Oh iya, nanti gue cek deh. Gue udah nonton itu mah Juno yang Oh, jadi udah nonton. cowok kan ya. Iya. Gue subscriber lo kali Yon. Ini. Gue komen kagak pernah dibales dah di komentar dah. Oh emang lu komen ya? Gue sering banget komen gue. By the way, gue mau nanya nih. Dia iseng-iseng aja lah, nanya iseng-iseng. Sebenarnya Pau itu pacar lo bukan sih? Kayaknya banyak pertanyaan nih kan. Tunggu aja deh di video berikutnya nanti dijelasin lah. Oh gitu ya. Iya. Oke deh Yon, thank you Yon ya untuk waktunya Yon. Siap, Bung. Thank you. Oke, ntar gue matiin dulu rekamannya. Yuk, thank you Yon. Yep.